Bab 23. Prosesi pernikahan akan dimulai. Ucap pendeta. Sebelum itu, mari kita berdoa kepada Tuhan untuk kedua pengantin kita. Ucap pendeta. Tuhan, kami berdoa agar Engkau memberkati pernikahan ini dengan kasih sayang, kebahagiaan, dan kesetiaan. Amin. Doa pembuka dari pendeta yang diikuti oleh seluruh tamu undangan. Baiklah. Ananda Davandra Alexandrius dan Ananda Galena Gabriela Atmaja. Apakah kalian berdua bersedia untuk menikah dan membangun kehidupan bersama? Ucap pendeta memulai proses pernikahan. Ya, aku, Davandra Alexandrius dan aku Galena Gabriela Atmaja. Kami bersedia dan berjanji untuk mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain seumur hidup kami. Kami akan menjadi pasangan yang setia. Dan kami akan selalu ada untuk satu sama lain, dalam suka dan duka. Janji mereka berdua bersamaan dengan tangan yang saling menggenggam erat disaksikan seluruh tamu undangan. Prok, prok, prok. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan pertukaran cincin. Pintu ballroom kembali dibuka menampilkan Clara dan Ano yang membawa keranjang kecil berisi kotak cincin. Clara menggandeng tangan Ano dan berjalan menuju altar bergandengan. Semua orang tersenyum melihat mereka yang baru saja masuk. Apalagi saat mendapati bocah imut itu yang selalu ingin berlari menuju altar. Namun Clara dengan sabar menuntunnya. Sesampainya di altar, Ano yang dari tadi tidak melunturkan senyuman imutnya itu langsung berteriak memanggil kedua pengantin kita dengan penuh semangat. Babang, tatakna, teriak Ano saat sudah sampai di altar sembari mengangkat keranjangnya. Dava langsung mengambil kotak cincin yang ada di keranjang kecil Ano dengan senyuman tipis dan mengelus kepala Ano dengan sayang. Terima kasih Ano kecil, ucap Galena sembari mencubit gemas pipi Ano. Ayo kita balik lagi, ajak Clara menarik Ano lembut. Ano menurut saja karena teringat akan kue manis yang akan diberikan kakak iparnya itu. Selain itu, ia melihat bundanya yang tengah membawa sepotong kue yang sudah dipamerkan ke Ano agar mudah diajak turun dari altar. Prosesi pernikahan berlanjut kembali setelah Clara dan Ano kembali bergabung dengan Mama Sera dan Bunda Ana. Ananda Davandra, silakan Anda memberikan cincin kepada Ananda Galena, begitupun sebaliknya. Dava dan Galena saling menukar cincin sebagai simbol komitmen jika mereka sudah terikat dalam sebuah pernikahan. Dava terlebih dahulu mengambil cincin dari kotak cincin dan memasangkannya ke jari manis Galena. Kemudian, Galena membalas dengan memasang cincin ke jari manis Dava. Silahkan Anda boleh mencium mempelai wanita, ucap pendeta kepada Dava. Cium, cium, cium. Setelah mereka bertukar cincin dan mendengar apa yang diucapkan pendeta, banyak sorak-sorak dari tamu, terutama sahabat Dava dan Clara yang meminta mereka untuk berciuman sebagai pelengkap dalam proses pernikahan mereka. Raka dan Heru berseru bersamaan. Cepet woi, cipokan. Teriakan mereka membuat suasana menjadi semakin memalukan bagi Dava dan Galena. Sahabat-sahabat Dava yang lain, seperti Kafka, Alvin, dan Clara, langsung memalingkan wajah mereka, berpura-pura tidak mengenal kedua orang itu. Saat itu, Dava dan Galena saling memandang sesaat, dan Galena langsung merasa malu dan gugup. Namun, sebelum ia bisa bereaksi, Dava telah mengambil langkah lebih lanjut. Dengan lembut, Dava meletakkan satu tangannya di tengkuk Galena, sementara tangan lainnya berada di pinggangnya, mengelus lembut pinggang ramping itu. Galena merasa jantungnya berdegup kencang saat Dava memajukan wajahnya, dan kemudian, dengan gerakan yang tidak terduga, Dava mencium bibir ranum Galena. Tak lupa lamutan singkat yang diberikan Dava membuat Galena tercengang. Namun itu hanya berlangsung singkat hingga Dava melepaskannya dan memandang Galena dalam. Tampak Galena sudah bersemu merah jika tidak ada riasan yang menutupinya. Prok, prok, prok. Suara tepuk tangan dari para tamu memenuhi ballroom hotel itu. Kurang lama, teriak Heru sangat memalukan. Dava hanya melirik sahabatnya itu singkat. Bener bos, kita mau live streaming nih. Raka tampaknya sudah sembuh dengan patah hati di tinggal sang idola menikah. Ia ikut heboh dengan Heru. Dava membiarkannya saja karena prosesi pernikahan masih berlanjut. Sebelum prosesi pernikahan di akhir, mari kita lantunkan doa bagi pengantin kita lagi, ucap pendeta. Tuhan, kami berdoa agar Engkau memberkati pernikahan ini dengan kasih sayang, kebahagiaan,
dan kesetiaan seraya pernikahan yang abadi. Amin. Doa penutup dari pendeta yang kembali diikuti oleh para tamu. Dengan ini, saya menyatakan Ananda Davandra Alexandrius dan Ananda Galena Gabriela Atmaja sebagai sepasang suami istri. Selamat, prok, prok, prok. Selamat, selamat. Suara tepuk tangan terdengar kembali disertai ucapan selamat dari tamu undangan. Kedua orang tua mereka sangat terharu melihat prosesi pernikahan anaknya. Bunda Ana dan Mama Sera menangis haru. Begitupun kedua laki-laki parubaya yang mendampingi kedua anaknya di altar pernikahan. Mereka langsung memeluk bangga anak-anaknya. Silahkan dinikmati hidangannya, ucap Papa Hendra ke para tamu. NB, prosesi pernikahan di atas hanya karanganku. Jadi kalau ada urutan atau apapun yang salah mohon dimaafkan. Karena aku pun tak tahu seperti apa prosesi pernikahan yang seperti ini. Para tamu mulai menikmati hidangan sebelum bergantian bersalaman dan mengucapkan selamat langsung ke pengantin. Mama Sera dan Bunda Ana menghampiri anak mereka terlebih dahulu dan memeluknya. Selamat sayang, ucap Mama Sera memeluk dan mencium kedua pipi anaknya itu dengan sayang. Terima kasih udah mau mengabulkan keinginan kami, ucapnya lagi. Galena tidak bisa mengucapkan kata-katanya lagi. Ia sudah dibanjiri oleh air matanya. Ia tak menghiraukan larangan mamanya tadi saat di kamar hotel agar tidak menangis. Untungnya make up yang ia kenakan waterproof. Jangan nangis dong, ucap Mama Sera sembari membersihkan tetesan air mata Galena yang turun dengan tisu. Mama Sera melarang Galena menangis namun dirinya juga menangis. Putri kecil Papa udah jadi istri orang aja. Papa jadi sedih. Ucap Papa Hendra memeluk Galena dan mencium kening putrinya itu. Papa Hicks. Tangis Galena kembali pecah saat cinta pertamanya itu memeluknya dengan erat. Papa Hendra menitikkan air matanya. Ada rasa tak rela melepas putrinya itu untuk laki-laki lain walaupun suaminya sendiri. Mama Sera tersenyum sembari menitikkan air mata bahagia melihat suami dan anaknya yang sedang berpelukan. Ia langsung ditarik oleh suaminya untuk berpelukan bersama. Setelahnya Papa Hendra langsung menghampiri Dava setelah acara berpelukan dengan Galena dan Mama Sera. Kini gantian Bunda Ana yang mendekap menantunya itu bergantian dengan Papa Hendra dan Mama Seta. Selamat sayang. Makasih udah mau nikah sama anak bunda yang manja ini. Ucapnya sembari melirik Dava yang sedang bersama kedua bapak-bapak. Selamat bang. Putra ayah yang manja ini udah jadi suami. Manjanya jangan sama bunda lagi ya. Ada istri kamu mulai sekarang. Canda ayah Ferdi. Namun tak ayal ia juga menitikkan air matanya. Selamat sudah mempersunting putri papa. Jaga dia Dava. Dia anaknya juga cengeng sebenarnya. Tapi juga nakal. Ucap Papa Hendra menepuk bahu Dava. Terima kasih ya, Pah. Jaga Nana dengan baik. Papa minta jangan sakiti dia ataupun bentak dia. Walaupun kelihatannya sebagai anak yang pecicilan namun dia anaknya tidak bisa dibentak barang sedikit pun. Tutur Papa Hendra memberi tahu Dava. Iya Pah. Dava akan ingat. Ucapnya. Para tamu masih menikmati hidangan dan memberi waktu bagi keluarga itu. Terutama sahabat Dava dan Clara. Mereka memilih memberi selamat nanti saja setelah keluarga itu selesai dengan acara berpelukan dan mengasuh wejangan kepada pengantin baru. Mari foto keluarga terlebih dahulu. Ujar seorang fotografer yang datang mendekati keluarga itu. Sebelum berfoto para perempuan terutama Galena, make up mereka dibenahi dahulu oleh perias. Ayo pengantinnya terlebih dahulu yang berfoto. Ucap fotografer sembari mengarahkan gaya untuk mereka berdua. Beberapa pose diambil hingga pose terakhir untuk foto berdua. Pose yang terlihat cukup in-em. Dengan Dava yang berdiri berhadapan. Bahkan Dava sudah seperti memeluk Galena karena tangannya yang melingkar di pinggang indah gadis itu. Dan posisi kepala mereka yang sangat dekat bahkan. Hidung mereka saling menempel dan sedikit lagi kedua bibir itu pun akan ikut menempel. Galena merasa gugup dan deg-degan dengan posisi ini. Tapi Dava terlihat biasa saja menatap lekat Galena. Namun siapa yang tahu jika jantungnya juga berdetak kencang. Sungguh pose yang diarahkan fotografer ini sangat membuat keduanya deg-degan. Dava menatap lekat ke arah Galena. Namun tatapan itu turun ke arah bibir ranum milik istri kecilnya yang sangat menggoda. Fotografer mengambil foto mereka berdua dengan senang hati. Namun ada yang lebih membuatnya senang saat menfoto pengantin baru itu. Karena tiba-tiba Dava meraup bibir Galena dan menciumnya.
dan entah kenapa Galena pun terbuai akan ciuman itu. Tampaknya Dava tak tahan dengan godaan bibir manis milik istrinya itu. Dengan lembut ia mencium bibir itu menuntun Galena untuk mengikuti permainannya. Fotografer dan para tamu tersenyum senang dan menahan suara mereka agar tidak mengganggu kegiatan pengantin baru itu. Apalagi Heru dan Raka yang sudah akan berterima kasih heboh. Untungnya langsung dibekap oleh Alvin dan Kafka. Sedangkan Clara ia menjadi senyum-senyum. Sendiri menopang kepalanya di atas meja sembari menatap Galena dan Dava yang sedang berciuman. Begitupun kedua orang tua mereka. Sudah tersenyum lebar melihat anaknya itu yang sudah tak sabaran. Untung saja Ano langsung dialihkan perhatiannya. Jadi ia tak melihat aksi dewasa itu. Fotografer sudah mengambil foto ciuman mereka sebanyak mungkin. Prok, prok, prok. Seketika tautan di antara mereka itu terlepas saat tepuk tangan penuh semangat dari para tamu terdengar. Sabar woi, teriak Raka. Nanti di kamar, ucap Heru ikut meneriaki pengantin baru itu. Hahaha dasar anak muda, tawa para orang tua. Malu, lirih Galena memeluk Dava menyembunyikan wajahnya di dada bidang suami barunya itu. Dava juga sebenarnya sedikit malu namun ia bisa mengontrol raut wajah datarnya itu agar terlihat biasa saja. Bab 24. Acara foto keluarga berlangsung dengan hikmat dan penuh kegembiraan. Foto keluarga dilakukan dari keluarga inti hingga keluarga besar dua pengantin. Bahkan opa oma dan om tante beserta para sepupu Galena yang terpencar di berbagai tempat dan luar negeri ikut berfoto ria. Begitupun dengan keluarga besar Alexandrius. Keluarga besar dari kedua belah pihak berkumpul bersama untuk mengabadikan momen spesial ini. Suasana menjadi semakin meriah dengan keriuhan ibu-ibu dan anak-anak kecil. Fotografer dengan sabar memandu mereka untuk berpose dan menangkap momen-momen bahagia tersebut. Setiap anggota keluarga berusaha untuk menampilkan senyum terbaik mereka, sehingga menghasilkan foto-foto yang indah dan berkesan. Foto keluarga itu telah usai dan kini waktunya bergantian dengan para sahabat yang menuju pelaminan untuk mengucapkan kata selamat dan berfoto. Selamat bro, ucap Kafka menyalami Dava dan berpelukan ala laki-laki. Thanks, selamat nah, ucapnya lagi. Tapi ia tak menyalami Galena, hanya berucap saja. Makasih kak, balas Galena. Selamat, Dav. Nah, ucap Alvin di belakang Kafka. Thanks Al kak, jawab Galena dan Dava bersamaan. Wih bos gue kira kemarin lo ngeprank kita. Ucap Raka dan Dava memutar matanya malas. Neng cantik, ucapnya lagi ingin menyalami Galena namun Dava langsung menghempaskan tangan Raka. Bos posesif amat lo. Gue cuman mau salaman aja sama Neng Galena. Ucap Raka, gantian woi. Ucap Clara mendorong Raka. Clara sudah lumayan dekat dengan sahabat Dava karena di acara nikahan ini mereka sudah banyak mengobrol dan canda tawa. Terutama Clara, Heru dan Raka. Elah Neng Clara, ucap Raka yang didorong keras oleh Clara. Aduh besti gue udah jadi bini orang aja loh. Ucap Clara heboh memeluk Galena. Gue ampe terharu lihat prosesi nikahan lo. Ucapnya lagi dramatis. Lebay lo, ucap Galena. Heh kak, lo harus jaga sahabat terbaik gue ini ya. Jangan disakiti. Awas aja sampai gue denger Galena cerita sambil nangis-nangis. Ucap Clara ke Dava sok berani. Walaupun dalam hatinya rada takut-takut bicara begitu ke Dava. Namun Dava hanya mengangguk saja menanggapi ucapan sahabat istrinya. Iya kalian berdua jangan lupa kasih gue ponakan yang unyu-unyu secepatnya ya. Ucapnya lagi memandang Galena dengan tatapan menggodanya. Udah asana, lo ngelantur. Ujar Galena malu dan kesal. Sedangkan Dava saat mendengar ucapan Clara ia menoleh ke Galena dan ingin tahu reaksinya yang malu-malu itu. Happy wedding, teriak Heru memeluk Dava semangat. Lepasin, elah bos. Sekarang udah punya bini lo nggak mau dipeluk gue lagi ya? Ucap Heru. Dava menatap Heru dengan tajam sedangkan Galena melihat mereka berdua dengan aneh. Dan pikirannya kemana-mana. Dava yang menyadarinya langsung menyentil kepala Galena dan berkata, pikirannya jangan aneh-aneh. Au sakit tahu. Belum apa-apa aja udah cut lo. Lagian siapa juga yang berpikir aneh. Ucapnya sinis mengelus kepala yang disentil Dava. Hehe bu bos selamat ya. Jangan lupa ponakan. Gue tunggu, ucap Heru cengengesan. Sekalian live streaming bos entar malam. Ucap Raka cengengesan. Plak, goblok, ucap Alvin menggeplak lengan Raka keras.
Hehe, canda bos. Udah woi ayo foto aja. Ujar Raka cengengesan yang langsung berdiri di dekat Galena. Cek, jauh-jauh. Kesal Dava dan menarik Raka dari samping Galena. Bos pelit banget lo, keluhnya. Lo jangan modus kak. Perempuan itu deketnya perempuan. Ucap Clara langsung menempel di samping Galena. Ayo siap-siap. Pose semuanya. Ujar fotografer. Mereka foto dengan banyak pose. Bahkan pose yang dilakukan Raka dan Heru sudah di luar nalar. Ayo gantian yang lain. Ucap Alvin turun dari pelaminan diikuti yang lainnya. Tamu mulai berdatangan ke pelaminan satu persatu untuk mengucapkan selamat dan berfoto. Galena sudah merasa pegal dengan kaki yang mengenakan heels karena terus berdiri. Untung saja setelah sahabatnya turun tadi, bahu Galena yang terekspos indah sudah Dava tutupi dengan jasnya. Hingga para tamu tidak dapat melihat baju indah istrinya itu lagi. Capek, keluhnya. Sebentar, ucap Dava dan turun dari pelaminan meninggalkan Galena. Dan tak lama Dava datang kembali. Ayo kita pergi, ajak Dava. Kemana? Terus tamunya gimana? Tanya Galena. Istirahat. Tamu diurus orang tua. Ucap Dava membantu Galena memegangi gaun panjangnya menuju pintu keluar tempat acara. Ternyata ia pergi tadi untuk meminta izin orang tuanya. Sahabat mereka yang melihat pengantin itu keluar dari tempat acara menjadi senyum-senyum sendiri. Gila bos udah nggak sabaran. Ucap Raka. Alah, paling lo pingin. Ucap Heru. Siapa yang nggak pingin? Iya nggak Neng Clara. Balasnya sembari menaiki turunkan alisnya ke arah Clara. Clara sendiri hanya memutar matanya. Ia sekarang sudah tahu sifat sahabat Dava yang satu itu. Jadi ia tak ambil serius. Sebentar kak, kakinya sakit. Keluh Galena saat sudah di luar tempat acara. Dava langsung jongkong di depan Galena dengan satu lututnya bertumpu pada lantai. Ia mengangkat sedikit gaun Galena dan meraih kaki Galena yang mengenakan heels. Ia membantu Galena mencopot heelsnya itu. Dan tanpa mereka sadari, ada yang memfoto mereka dari jarak aman. Tanpa babi bu Dava langsung mengendong Galena ala bridal style dengan satu tangannya membuat Galena kaget dan satu tangannya lagi ia gunakan untuk menenteng heels Galena. Ih bilang-bilang dong, kesal Galena. Namun tangannya melingkar erat di leher Dava. Ia takut jatuh. Dava tidak menghiraukan ucapan Galena. Ia terus berjalan di koridor yang sepi itu dengan mengendong Galena. Pemandangan itu tampak indah saat difoto dari belakang. Tubuh kekar Dava yang menggendong Galena dengan balutan gaun yang ekor gaunnya menjuntai indah hingga ke lantai. Tak lupa aksi itu difoto oleh seseorang yang tadi memfoto mereka. Siapa lagi kau bukan fotografer yang memang dari tadi memperhatikan gerak-gerik mereka dan menjepret foto-foto candid mereka. Hehehe bayarannya makin banyak nih. Ucap yang membayangkan banyaknya nominal yang bakal masuk ke dalam rekeningnya. Ia disuruh oleh tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang memiliki acara ini, alias orang tua kedua pengantin untuk mengambil foto-foto mereka dengan banyak. Foto-foto candid romantis mereka seperti inilah yang diharapkan tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Sedangkan untuk Dava dan Galena sudah sampai di kamar hotel yang dipesankan untuk mereka berdua. Kamar itu dihias indah khas pengantin. Taburan bunga yang menghiasi kasur mereka. Dan ada beberapa hiasan lainnya yang khas pengantin baru. Dava mendudukkan Galena di atas kasur dan ia langsung mengecek kaki Galena. Karena tadi saat ia melepas hiks ia sempat melihat kaki Galena yang memerah. Kakinya lecet. Sakit? Tanya Dava. Sakit, gue ambil obat. Ucap Dava hendak berdiri namun dicegah oleh Galena. Sebagai sepasang suami istri baru, tret yang diberikan Dava membuat Galena bersemu. Jika tidak ada make up tebal yang menutupi wajahnya, ia sudah yakin pipi itu tampak merah. Nanti aja, gue mau ganti baju gerah. Ucapnya dan berdiri berjalan ke kamar mandi. Dava membantu membawa ekor gaun Galena yang panjang itu. Udah sana keluar, usir Galena. Jangan lama, peringat Dava. Galena di dalam pertama-tama menghapus make up-nya. Setelah itu ia mencopot aksesoris di atas kepala. Dan terakhir saat ia ingin menurunkan resleting gaunnya, ia merasa resleting itu macet. Mungkin terhalang bordilan atau manik-manik yang berada di sekitar resleting. Aduh gimana nih susah banget. Monolognya, ia baru menurunkan sedikit resleting itu. Jika memaksa melepas tanpa membuka resleting gaunnya pun tidak akan bisa. Masa gue harus minta bantuan ke dia sih?
Pikirnya, cukup lama ia berpikir dan menimang-nimang pilihan yang tepat. Akhirnya ia membuka pintu kamar mandi itu perlahan. Ceklek, Dava yang sedang duduk di tepi kasur langsung menoleh ke arah pintu kamar mandi dan menatap Galena heran. Kok belum ganti? Tanyanya menatap Galena. Kak, boleh minta bantuan gak? Ucap Galena dan dibalas Dava dengan satu alisnya yang naik pertanda jika dia bertanya, apa? Resletingnya susah dibuka. Bantuin. Keluhnya. Dava langsung berdiri dan berjalan ke arah Galena. Balik, ucapnya menyuruh Galena balik badan. Dava menelan ludahnya kasar saat melihat kulit punggung Galena yang putih. Ia mulai mengangkat tangannya dan memegang gaun bagian belakang Galena. Kulit tangannya bersentuhan dengan kulit punggung Galena yang tampak lembut. Lagi-lagi ia menelan ludahnya kasar sembari perlahan menurunkan resleting gaun itu yang memang tampak macet sedikit. Ia sengaja menurunkannya dengan pelan. Ia menikmati sensasi gesekan antara kulit tangannya dan punggung Galena sendiri merasa merinding saat kulit punggungnya bergesekan dengan kulit tangan Dava. Dava sudah selesai menurunkan resleting Galena yang tingginya hingga di atas pantat Galena. Dengan sengaja Dava mengelus kulit punggung Galena. Kakak udah belum? Tanya Galena gugup sembari menahan sesuatu yang ingin keluar dari mulutnya saat Dava mengelus sensual kulit punggungnya. Kayaknya lo sengaja goda gue. Bisik Dava di telinga Galena dari belakang tubuh gadis itu. Apa sih? Udah kan? Ucap Galena gugup dan hendak melangkah memasuki kamar mandi kembali. Namun Dava menahannya. Terima kasihnya mana? Tanya Dava dengan suara beratnya. Ya udah makasih. Ucapnya tanpa berbalik. Gue nggak mau cuma ucapan. Ucap Dava. Sembari mengelus pinggang ramping gadis itu. Terus apa? Malam pertama. Bisik Dava sensual sembari menjilat belakang daun telinga Galena dengan berani.